Selamat pagi Bos Bis, selamat siang Bos Bis, selamat sore Bos Bis, dan selamat malam Bos Bis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Richard Gunawan, selaku Ketua Pelaksana dari ICE 2021. Sebentar lagi saya akan mempresentasikan mengenai sosialisasi dari ICE 2021. Langsung saja saya mulai. Yang pertama bagian umum. Jadi di abad ke-21 ini, di era informasi ini, banyak sekali tantangan-tantangan yang ada di dunia ini. Tantangan-tantangan tersebut dari waktu ke waktu makin cepat berubah, makin menyesuaikan dengan keadaan yang ada saat ini. Untuk menanggapi hal tersebut, suatu negara atau bangsa perlu mempersiapkan hal-hal tersebut untuk menghadapi tantangan yang ada tersebut. Nah, salah satu tonggak perjuangan atau salah satu tonggak penerus dari suatu bangsa itu adalah generasi mudanya, yang mana salah satu generasi muda yang ada pada suatu bangsa ataupun di Indonesia ini adalah mahasiswa. Mengacu pada dokumen ITB Kampus Merdeka, ada 3 hal yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa untuk mempersiapkan dirinya dalam menjawab tantangan tersebut. Yang pertama adalah berpikir analitik, berpikir kritis, dan problem solving. Yang kedua adalah bagaimana mereka berkomunikasi dan menerapkan ilmu pengetahuan mereka secara lintas disiplin. Yang kedua adalah terlibat erat dengan situasi dunia nyata dengan menjalankan work-based learning atau problem-based learning. Nah, mahasiswa sendiri tuh sebenarnya apa sih yang dari tadi saya bicarakan? Jadi mahasiswa ini adalah seseorang atau orang yang sedang menimba ilmu di perguruan tinggi. Yang mana perguruan tinggi ini adalah uh, tingkat pendidikan secara struktural tertinggi. Yang mana dari situ mahasiswa memiliki tanggung jawab moral terhadap bangsanya itu sendiri, yang mana mereka telah menduduki pendidikan struktural secara tertinggi yang ada di negara, terutama di negara Indonesia. Dari situ menurut saya mereka memiliki tanggung jawab moral untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut dan memajukan bangsa ini. Nah, dari situ akhirnya dari yang saya jelaskan tadi, untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa yang akhirnya bisa nih menjawab tantangan tersebut, akhirnya Badan Pengurus HMS ITB tahun 2020 dan 2001 membuat nih suatu wadah bagi mahasiswa untuk mengoptimalkan dirinya. Terutama di sini yang akan di-note adalah terkait ke teknik sipilan. Saya lanjut ke alur berpikir. Jadi di alur berpikir ini ada di start, yang mana terus habis start itu ada arahan. Arahan sendiri ini adalah arahan dari Ketua Umum HMS ITB 2020-2021, yaitu Alif Lukman. Terus dari arahan tersebut ada perumusan visi. Nah, yang mana dari perumusan visi itu ada inputan dari mimpi saya. Nah, setelah itu akan turun jadi visi. Nanti akan saya jelaskan bagaimana perumusannya dan visinya. Di sini saya akan jelaskan alurnya terlebih dahulu. Lalu setelah visi ada, visi ini sendiri adalah arah gerak dari IC ini sendiri bagaimana, arah geraknya menuju kemana. Terus setelah arah gerak telah kita bentuk, terus kita merumuskan misi nih, yang mana misi ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan oleh ICE untuk menjawab visi yang ada. Setelah itu, setelah dibentuk, apa-apa aja yang perlu dilakukan untuk menjawab visi, akhirnya saya merumuskan nih desain organisasi, yang mana nanti outputnya desain organisasi. Nah, dalam perumusan desain organisasi ini ada beberapa tahapan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Tahapannya itu apa aja. Selanjutnya setelah muncul desain organisasi, maka saya melakukan perumusan program kerja. Nah, program kerja sendiri ini adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi yang telah saya desain ini. Nanti akan saya jelaskan lagi lebih lanjut. Terus setelah program kerja telah terbentuk, terus saya merumuskan parameter keberhasilan dari program kerja tersebut beserta nanti alat ukurnya. Nah, setelah parameter keberhasilan sudah ditinjau, sudah
rumuskan, lalu saya merumuskan RAB atau rencana rancangan anggaran biaya dan lini masa atau timeline. Nah, yang mana itu di alur dia bersifat paralel, yang mana dua-duanya itu dipengaruhi oleh parameter keberhasilan. Karena parameter keberhasilan ini sendiri definisinya adalah secara kasarannya adalah bagaimana sih suatu program kerja itu mau dibawa selevel apa atau setinggi apa. Secara kasarannya begitu tentang parameter keberhasilannya, akhirnya nanti turun mempengaruhi timeline dan RAB. Setelah itu timeline RAB udah selesai, akhirnya eksekusi, evaluasi, dan finish. Oke, lanjut untuk memperjelas apa yang tadi ada di alur saya, nanti ada kamus alur yang mana itu nanti bisa dibaca di draft saya. Saya nggak masukkan di PPT ini. Lanjut. Berikut adalah arahan dari Ketua Umum HMS ITB 2020-2021. Yang pertama, membuat kegiatan yang dapat memantik solusi dari permasalahan terkait isu keteknik sipilan. Kedua, membuat kegiatan dapat meningkatkan wawasan keteknik sipilan anggota. Ketiga, membuat kegiatan yang dapat memaksimalkan potensi menghasilkan karya inovasi. Oke, lanjut ke mimpi. Oke, jadi mungkin akan saya perjelas mimpi saya. Jadi mimpi di sini bukan mimpi saya untuk ICE, tapi lebih ke arah mimpi mendasar saya yang saya ingin bawakan untuk HMS ITB sendiri, yang mana mimpi tersebut itu menurut saya itu dapat diterapkan atau direalisasikan melalui ICE. Jadi konsepnya dari mimpi ini adalah mimpi mendasar dan ICE ini adalah medianya. Jadi bukan mimpi untuk ICE. Oke, yang pertama mimpi saya adalah HMS ITB dapat menjadi trendsetter bagi mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Yang kedua, saya sendiri ingin menanamkan nih nilai berpikir besar bagi anggota HMS ITB itu sendiri. Yang ketiga adalah menciptakan suatu wadah berkolaborasi. Oke, saya mungkin akan jelaskan satu-satu perihal mimpi saya. Jadi yang mengenai pertama trendsetter. Jadi saya itu bermimpi bahwa HMS ITB itu bisa menjadi contoh loh bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia, terutama mahasiswa-mahasiswa teknik sipil dari universitas lain. Dengan kita mengadakan ICE yang saya harapkan akan skalanya nasional, bahkan mungkin nanti beberapa proker nanti yang saya turunkan akan menjadi internasional, itu bisa menjadi contoh bagi mahasiswa-mahasiswa di luar sana. Bagaimana dalam HMS ITB itu membuat suatu wadah yang dapat bermanfaat, terutama terkait keteknik sipilan. Yang mengenai mimpi kedua, berpikir besar ini maksudnya apa sih? Sebenarnya dalam berpikir besar ini, mungkin saya bisa terapkannya hanya melalui bagaimana kemanajerialan di dalam IC ini yang saya pengen bawa sebenarnya. Jadi ini menurut saya nanti itu nggak akan berpengaruh mungkin di proker atau apa nanti pas turun. Jadi berpikir besar di sini maksudnya apa? Jadi para anggota HMS ITB itu bisa mempunyai mindset bahwa mereka itu selalu mengembangkan dirinya mereka selalu mengoptimalkan dirinya mereka. Itu yang saya pengen bawa nanti untuk anggota HMS ITB sendiri, terutama nanti yang akan berkontribusi di ICE 2021. Saya ingin mereka punya mindset untuk selalu break their limit, secara garis besar gitu. Terus yang ketiga, wadah kolaborasi ini sebenarnya saya ini keresahan saya sendiri bahwa mengenai yang tadi di umum, bahwa untuk menjawab tantangan sekarang, menurut saya ini pribadi bahwa kita sebagai mahasiswa harus bisa berkolaborasi nih antar sesama mahasiswa lain yang berdisiplin ilmu sama ataupun yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda. Karena di zaman sekarang ini dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu tidak hanya cukup dengan satu disiplin ilmu, tapi biasanya itu mempertemukan berbagai elemen disiplin ilmu. Makanya di sini saya ingin menerapkan bagaimana sih berkolaborasi yang baik dan yang benar. Intinya di situ. Untuk secara lengkap bisa dibaca di draft saya. Lanjut lagi untuk visi. Nah, saya akan menjelaskan dulu untuk perumusan visi. Jadi perumusan visi tadi turun dari arahan, yang mana ada inputan dari mimpi. Oke, jadi arahan itu sebenarnya adalah main core-nya, yang mana itu menjadi ruang lingkup kerja saya, ruang lingkup dari visi nanti yang akan dibawakan, yang mana itu juga sebagai standar minimum dari yang akan dibawakan di ICE. Nah, terus masuk nih mimpi saya yang tadi saya bilang. Nah, mimpi ini hanya agar visi ini dapat lebih jelas dan terarah dan
dengan saya mengcombine itu, yang mana mimpi jadi inputan, itu visi yang nanti akan saya bentuk akan lebih jelas mau arahnya kemana, yang mana itu akan sesuai, saya sebagai ketua pelaksana, itu akan sesuai, visi itu akan sesuai dengan apa yang juga saya ingin bawakan. Di situ maksudnya. Jadi, di situ ada pengkombinan dari arahan dari ketua umum dan apa sih mimpi mendasar saya untuk HMS ITB. Sebenarnya di situ poinnya. Terus nanti akhirnya muncul nih visinya, yaitu ICE sebagai wadah berkolaborasi bagi mahasiswa untuk mengoptimalkan potensi dalam menghasilkan karya dan solusi serta meningkatkan wawasan terkait isu ketersipilan. Oke, yang ada tanda subscript itu untuk menjawab arahan itu untuk menjawab arahan dari ketua umum pada poin keberapa, nanti bisa dilihat di draft. Oke, saya akan menjelaskan mengenai visi ini. Ini juga ada di draft. Wadah berkolaborasi yang saya maksud ini adalah sama tadi seperti mimpi saya, bahwa saya ingin mempertemukan nih mahasiswa-mahasiswa itu bisa bekerja secara bersama-sama, berkelompok, yang mana di situ tidak hanya dia dalam disiplin ilmu yang sama, tapi saya harapkan ada pembenturan dari disiplin-disiplin ilmu yang lain. Tapi main core-nya tetap terkait teknik sipilan. Terus untuk karya sendiri, untuk pengoptimal menghasilkan karya, itu saya harapkan mahasiswa dapat mengoptimalkan terkait intelijensi akademik keteknisipilannya mereka. Sebenarnya itu. Terus untuk penjelasan lain itu bisa dibaca di draft. Oke, lanjut lagi. Terus turun menjadi misi. Nah, bagaimana sih perumusan misi tersebut yang turun dari visi ke misi? Jadi sebenarnya saya dalam merumuskan misi ini, saya melakukan proses penjabaran yang lebih spesifik lagi akan hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab atau mencapai visi yang ada. Jadi itu yang saya lakukan. Itu saya turunkan secara subjektif dari visi itu sendiri. Oke, sebenarnya untuk misi itu bisa banyak, tapi di sini saya secara subjektif, apa sih yang bisa dilakukan untuk menjawab misi yang tadi. Oke, yang pertama, menciptakan suatu wadah berkolaborasi bagi mahasiswa untuk berinovasi dalam hal penyaluran ide dan menghasilkan karya terkait keteknik sipilan. Kedua, menciptakan suatu wadah pemaparan wawasan ataupun ide terkait keteknik sipilan. Tiga, mengadakan suatu pameran keteknik sipilan yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan. Yang keempat, mengadakan suatu forum diskusi dua arah yang kolaboratif untuk menciptakan solusi dalam penyelesaian masalah terkait isu keteknisipilan. Oke, saya akan menjelaskan masing-masing dari misi ini secara garis besar. Oke, yang pertama itu terkait wadah berkolaborasi dan untuk berinovasi. Jadi di sini dalam misi ini sebenarnya saya akan terapkannya dalam bentuk kompetisi antar mahasiswa, yang mana mereka akan berlomba untuk menghasilkan suatu karya yang inovatif terkait keteknik sipilan. Yang mana saya harapkan dalam oke, sebelum itu kenapa akhirnya saya memutuskan untuk dalam kompetisi atau suatu perlombaan, karena menurut saya dengan saya bungkus ini dengan perlombaan itu, maka mahasiswa-mahasiswa yang akan ikut dalam perlombaan ini mereka akan terpacu tuh untuk menjadi yang terbaik dalam menghasilkan karya tersebut. Dan saya harap dan saya yakin mungkin akan hasilnya akan lebih optimal karena mereka akan mengejar untuk menjadi yang terbaik. Terus mungkin yang untuk nomor 2, misi kedua dan misi ketiga itu sama-sama wawasan. Tapi untuk yang kedua, pemaparan wawasan di sini adalah maksudnya pemaparan wawasan yang satu arah, yang kedua ini. Yang mana ini pemaparannya benar-benar dari orang-orang dari para orang-orang profesional yang udah terlibat atau berkecimpung di keteknik sipilan itu sendiri, yang mana dia akan mencerdaskan nih terkait wawasan keteknik sipilan kepada orang-orang, yang mana di sini concern utamanya adalah kepada mahasiswa itu sendiri. Oke, yang ketiga ini wawasan bagaimana sih dalam pameran ini. Sebenarnya wawasan dalam pameran ini sebenarnya itu terkait meningkatkan wawasan kepada mahasiswa juga terhadap anggota HMS ITB itu sendiri. Yang mana di sini dalam pameran di sini saya akan bungkus pameran di sini akan dihadiri oleh perusahaan-perusahaan
keteknik sipilan maupun yang terkait, dan nanti di situ akan ada pameran dari karya-karya dari anggota HMSTB sendiri maupun dari mahasiswa yang telah ikut dalam menghasilkan karya terkait misi nomor 1. Jadi di sini diharapkan dari wawasan yang didapat adalah bagaimana sih karya-karya mahasiswa hasil karya mahasiswa itu zaman sekarang. Terus kedua, dari perusahaan itu, dari mahasiswa bisa mendapatkan bagaimana nih terkait keadaan lapangan dunia kerja di teknik sipilan itu sendiri dan teknologi-teknologi yang ada di perusahaan-perusahaan teknik sipil zaman sekarang. Oke, terus keempat itu adalah mengadakan suatu forum diskusi dua arah yang kolaboratif untuk menciptakan solusi dalam penyelesaian masalah terkait isu keteknik sipilan. Nah, di sini sebenarnya dalam misi ini diharapkan dari yang dijabar dari misi keempat ini diharapkan ini bisa memunculkan nih suatu solusi dengan penyampaian ide-ide melalui yang saya bungkus dengan forum antar mahasiswa, yang mana forum ini akan dibalut dengan forum dua arah. Dari situ mahasiswa akan berdiskusi untuk menghasilkan buah-buah ide nih sebagai solusi yang diharapkan nanti dapat diterapkan untuk menyelesaikan suatu masalah terkait keteknik sipilan. Oke, mungkin untuk secara lengkap bisa dibaca lagi draft saya. Oke, lanjut. Setelah tadi misi-misi itu saya rumuskan apa yang perlu dilakukan, akhirnya saya merancang nih struktur organisasi. Nah, dalam perancangan ini ada 6 tahapan yang saya lakukan. Yang pertama itu work specialization, dua departmentalization, ketiga itu span of control, keempat itu chain of command, keempat itu centralization and decentralization, dan keenam itu formalization. Oke, yang tahap pertama adalah work specialization. Nah, di work specialization ini sebenarnya adalah pembagian suatu kerja berdasarkan kebutuhan yang ada menjadi beberapa tugas yang lebih kecil atau lebih spesifik lagi yang dibutuhkan dalam ICE ini. Oke, dalam work specialization ini saat saya turunkan ada dua macam kebutuhan sistem yang saya turunkan. Yang pertama itu domain system dan dua itu supporting system. Nah, untuk main system sendiri ini sebenarnya turun berdasarkan kebutuhan untuk menjawab langsung nih misi yang ada. Itu main system. Oke, yang kedua itu supporting system. Supporting system ini sebenarnya turun ada dua saya turunin. Itu untuk supporting sistemnya main system dan supporting sistemnya untuk keseluruhan ICE. Nah, untuk supporting system untuk main system itu sebenarnya turunnya dari karena banyaknya nih kejaran dari main system dan juga yang hal-hal yang pengen dibawakan nanti di main system itu perlu ada yang mendukung. Yang mana mendukung ini agar keberjalanan dari main system itu sendiri akan lebih lancar. Intinya di situ, dari supporting system untuk main system. Yang mana dia akan mendukung atau mensupport hal-hal nanti yang akan dilakukan main system agar kerja dari main system akan berjalan dengan maksimal. Terus yang supporting system untuk keseluruhan ICE itu itu turun berdasarkan dari main system yang ada dan supporting system untuk main system ada beberapa hal yang mana beberapa hal itu memiliki dalam ruang lingkup fungsi yang sama kebutuhannya. Jadi di situ nanti akan dibuat atau diturunkan suatu sistem yang mana itu akan mensupport keseluruhan tersebut. Jadi nanti ada gerbangnya lah untuk mengurus hal tersebut. Biar nanti lebih terfokus. Oke, mungkin untuk main system sendiri itu yang tadi saya bilang itu langsung menjawab misi-misi yang ada. Jadi nanti akan dibentuk 4 sistem, yang mana yang pertama tadi itu terkait forum satu arah itu untuk forum satu arah. Yang kedua itu terkait pameran untuk pengembangan wawasan. Yang ketiga itu terkait wadah berkolaborasi untuk menghasilkan karya inovatif. Yang keempat itu wadah untuk menghasilkan solusi. Nah, itu nanti dapat baca di draft saya untuk
poin-poin kebutuhannya apa aja saya tidak akan ngomong sini. Dan untuk supporting system untuk main system itu ada beberapa. Yang pertama itu terkait dengan penggalangan dana, yang mana supporting system untuk penggalangan dana ini turun berdasarkan adanya nih kebutuhan duit atau kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk main system dapat menjalankan dapat menjalankan kebutuhan yang harus mereka lakukan. Tuh. Terus yang kedua itu terkait dengan pemenuhan kebutuhan operasional, yang mana terkait kebutuhan operasional ini turun akan dari kebutuhan-kebutuhan yang ada. Perlu nih ada pengadaan barang-barang yang dibutuhkan untuk mensupport dari main system itu sendiri. Jadi poinnya yang dari operasional, dari kebutuhan akan operasional ini adalah pengadaan barang-barang yang dibutuhkan. Terus yang ketiga adalah terkait pensuasanaan, yang mana di sini turun dari untuk mempropaganda nih orang-orang di luar sana terhadap IC ini sendiri, yang mana itu akan dibawakan dalam main system itu. Terus yang keempat itu akan pemasaran, yang mana dari main system itu dibutuhkan ternyata pihak-pihak eksternal biar tertarik nih terhadap IC ini sendiri. Jadi dari sini dia akan mensupport dari pihak-pihak eksternal agar tertarik mau bukan kontribusi, tapi mau ikut serta dalam IC ini, yang mana itu akan dibentuk oleh main system. Terus tadi itu ada 4 supporting system untuk main system. Terus untuk supporting system untuk keseluruhan IC itu yang pertama itu terkait dengan pengaturan administratif, yang mana dari seluruh sistem tadi itu ada nih mereka diperlukan untuk kebutuhan-kebutuhan administratifnya. Terus yang dua terkait pengaturan kas, karena tadi adanya keluar masuknya dana. Terus yang ketiga ini adalah kebutuhan akan wakil ketua. Nah sebenarnya kebutuhan akan wakil ketua ini lebih ke arah subjektif saya. Ini juga subjektif saya ini berdasarkan mungkin dari pengalaman tahun lalu atau dari bayangan saya dari IC bagaimana sih yang pengen saya bawakan. Akhirnya di situ saya memutuskan bahwa saya butuh seorang second man, yang mana second man ini sebagai orang yang saya paling percaya itu yang dapat membantu saya secara langsung. Jadi kebutuhan akan second man itu untuk membantu saya. Nah, tetapi ini juga turun berdasarkan pertimbangan LPJ tahun IC 2019 dan IC 2020. Oke. Secara garis besar gitu, untuk poin-poin kebutuhannya bisa dibaca di draft saya. Terus lanjut lagi ke departmentalization. Nah, ini sebenarnya tahap di mana dari work specialization itu akan dikelompokkan nih berdasarkan kesamaan fungsi yang ada. Nah, dari situ sebenarnya bisa dibaca di draft saya mengelompokkannya kemana. Oke, saya lanjutkan aja. Oke, lanjutnya adalah ke span of control. Jadi span of control ini terkait penentuan jumlah unit kerja yang dapat diarahkan dan diawasi oleh seseorang, yang mana di sini maksudnya seseorang adalah seorang manajer, bisa dianggap seperti itu. Jadi ini sebagai rentang bagaimana sih satu orang ini bisa menghandle dari beberapa unit kerja yang ada yang dari departmentalization. Karena dari departmentalization kalau bisa dilihat dari draft saya itu nanti akan turun sebanyak 15 poin. Nah, dari departmentalization ini akhirnya turun jadi akan saya buat rentang-rentang kerjanya, rentang pengawasannya di span of control, yang mana mungkin akan saya buat menjadi 2 lapisan. Yang mana nanti mungkin saya akan sebut lapisan pertama itu 2 lapisan, yang mana lapisan pertama itu ring 1 dan lapisan kedua itu ring 2. Yang mana ring 1 ini akan saya bentuk menjadi suatu bidang namanya, dan ring 2 ini adalah di tingkat divisi. Oke, jadi yang pertama itu ada dari bidang saya buat namanya adalah bidang acara. Nanti ini berdasarkan rentang kendalinya ini ditentukan berdasarkan kesamaan fungsi. Yang mana di bawahnya itu adalah seminar, expo, dan conference. Yang mana dia sama-sama memiliki kesamaan fungsi, yaitu membuat suatu mata acara yang tadi saya sebutkan dari misi itu. Mata acara ini sebagai metode lah. Mata acara ini sebagai metode, makanya saya jadiin itu bidang acara.
Terus yang kedua adalah bidang kompetisi, yang mana bidang kompetisi ini, rentang kendali ini ditentukan berdasarkan tingkat pengawasan dan koordinasi yang dibutuhkan. Nah, sebenarnya untuk kompetisi ini, kenapa kira saya buat jadi bidang dan ada divisi yaitu kompetisi 1 dan kompetisi 2. Sebenarnya ini berdasarkan, nanti mungkin di akhir-akhir mungkin bakal ngerti, nanti akan saya jelaskan. Karena dari sini, dari pribadi saya sendiri, saya akan menciptakan beberapa kompetisi yang mana menurut saya akan lebih baik itu di-handle benar-benar difokusin oleh satu orang dan tiap kompetisi akan difokuskan ke satu orang. Jadi ini turun berdasarkan tingkat pengawasan dan koordinasinya. Jadi nanti tapi untuk nama kompetisinya yang divisi kompetisi 1 dan kompetisi 2 ini nanti namanya bukan kompetisi 1 dan 2, nanti itu namanya akan disesuaikan dengan program kerja atau kompetisi yang akan dibawa di divisi itu. Terus yang kedua ada bidang operasional yang mana rentang kendalinya ini berdasarkan kesamaan fungsi kerja, yang mana di bawahnya itu ada logistik dan produksi. Terus selanjutnya ada bidang fundraising, itu juga rentang kendalinya berdasarkan kesamaan fungsi kerja, yang mana di bawahnya itu ada sponsorship dan entrepreneurship. Terus ada bidang kreatif, yang mana itu juga rentang kendalinya berdasarkan fungsi kerja. Itu ada dokumentasi dan desain artistik. Terus yang terakhir adalah bidang marketing, ini juga dalam kesamaan fungsi kerja yang tadi terkait pemasaran. Oh ya, yang tadi bidang kreatif itu terkait itu turun yang dari work specialization itu terkait pensuasanaan, yang marketing ini pemasaran. Itu nanti ada relasi eksternal dan promosi dan publikasi. Oke, lanjut lagi ke chain of command. Untuk di chain of command itu ini mendefinisikan nih bagaimana sih jalur komunikasi dari tiap divisi-divisi yang ada atau dari tiap bidang yang ada. Oke, jadi yang pertama untuk wakil ketua itu, sorry, sebelumnya ini bisa dibaca lengkapnya di draft saya akan menjelaskan secara garis besar aja. Yang pertama itu wakil ketua. Dia bertanggung jawab kepada ketua pelaksana, berkoordinasi dengan kepala bidang dalam ruang lingkup pengontrolan dan membantu saya sebagai ketua pelaksana dalam mengkoordinasi tiap bidang. Terus yang kedua ada sekretaris, itu bertanggung jawab kepada ketua pelaksana, berkoordinasi dengan bendahara terkait hal-hal administratif, terus berkoordinasi dengan kepala bidang terkait pemenuhan kebutuhan dalam ruang lingkup administratif. Terus ada ketiga adalah bendahara, itu bertanggung jawab kepada ketua pelaksana, berkoordinasi dengan sekretaris terkait hal-hal administratif, dan berkoordinasi dengan kepala bidang terkait pemenuhan kebutuhan dalam ruang lingkup kas atau keuangan. Terus keempat ada kepala bidang. Kepala bidang ini bertanggung jawab kepada ketua pelaksana, lalu berkoordinasi dengan sekretaris dan bendahara terkait pemenuhan kebutuhan akan administratif dan keuangan. Terus dia juga memanajeri tiap unit kerja atau divisi pada divisi yang dibawahinya. Terus selanjutnya ada kepala divisi, dia itu bertanggung jawab kepada ketua tiap bidangnya, terus memanajeri anggota divisi yang dikepalainya, dan lalu berkoordinasi dengan tiap divisi dalam satu bidang yang sama. Itu bagaimana dari chain of command yang saya bentuk. Terus selanjutnya ada tahap centralization and decentralization. Di sini sebenarnya itu mendefinisikan bagaimana sih wewenang dari tadi yang kepala bidang, dari kepala divisi dan yang lainnya. Nah, di sini ada dua jenis wewenang, yaitu wewenang keputusan strategis dan taktis. Strategis ini berorientasi terhadap jangka panjang dan taktis ini menengah sampai yang dekat jangka waktunya. Oke. Yang pertama itu ketua pelaksana itu mengambil keputusan strategis dalam keberjalanan ITB dalam ICI 2021. Wakil ketua itu mengambil keputusan taktis terkait pengoptimalan koordinasi antar anggota atau ini maksudnya antar bidang ICI. Terus yang ketiga itu sekretaris itu mengambil keputusan taktis terkait kebijakan administratif dan berkoordinasi dengan ketua pelaksana terkait keputusan strategis. Keempat itu bendahara itu mengambil keputusan taktis terkait kebijakan finansial atau keuangan dan berkoordinasi dengan ketua pelaksana terkait keputusan strategis. Kelima itu kepala bidang mengambil keputusan taktis dalam ruang lingkup bidangnya dan berkoordinasi dengan ketua pelaksanaan terkait keputusan strategis. Dan yang keenam, kepala divisi itu mengambil keputusan taktis dalam divisi yang dinaunginya dan berkoordinasi dengan
kepala bidang terkait keputusan strategis. Itu ada tipe di draft, harus yang ketua bidang itu harusnya kepala bidang. Terus untuk secara lengkapnya bisa dibaca di draft. Terus selanjutnya nih di formalization. Nah, di formalization ini sebenarnya saya di sini didefinisikan nih arahan-arahan yang saya berikan kepada tiap kepala bidang atau tiap kepala divisi atau kepada wakil atau sekretaris dan bendahara, arahan-arahan yang saya berikan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada dan perannya sebagai kepala di divisi atau kepala di bidang. Oke, yang pertama itu ada wakil ketua, itu membantu ketua pelaksana perihal mengontrol tiap bidang dengan mendapat perintah dari ketua pelaksana terlebih dahulu. Kedua itu merancang suatu bentuk sistem yang dapat membantu meningkatkan koordinasi antar anggota atau antar bidang dan antar divisi. Yang ketiga itu menggantikan peran ketua pelaksanaan di saat ketua pelaksanaan berhalangan atau pada di kondisi tertentu lainnya. Selanjutnya itu ada sekretaris. Yang pertama itu berkoordinasi dengan tiap divisi dalam penyusunan timeline. Kedua itu mencatat dan mengarsipkan dokumen-dokumen. Ketiga merancang serta mengevaluasi dari timeline ICE. Itu ICE 2021 yaitu tipe, ada 0 belakangnya. Terus selanjutnya berkoordinasi dengan sekretaris umum HMS ITB. Kelima itu membuat SOP perihal administratif yang dinaunginya, yaitu pembuatan dan pengeluaran surat. Terus selanjutnya ada bendahara, itu melakukan pengaturan terhadap arus kas, melakukan pembukuan secara rutin, berkoordinasi dengan tiap divisi dalam penyusunan RAB, terus mengevaluasi RAB yang telah dibentuk dan membuat SOP terkait keuangan di IC. Terus kepala bidang acara, sorry itu lupa bullet poin-poinnya itu lupa saya buat. Yang pertama itu dari kepala bidang acara memanajeri divisi yang ada di bawahnya, memastikan keberjalanan divisi sesuai dengan timeline. Ketiga itu sebagai pusat otak dalam penyelesaian masalah pada tiap divisi yang dibawahinya. Keempat itu sebagai pusat otak yang inovatif bagi tiap divisi yang dibawahinya. Jadi maksudnya pusat otak, nanti ini tiap kepala bidang juga ada ini. Pusat otak ini maksudnya di mana dia bisa menjadi penengah lah di divisi, bisa menjadi motor, kasarannya sebagai motor di bidangnya untuk mengarahkan nanti divisi-divisi yang ada di bawahnya terkait penyelesaian masalah maupun hal-hal yang bisa dilakukan itu secara inovatif. Oke, lanjut di bawah kepala bidang acara itu ada kepala divisi seminar. Yang pertama itu mengonsep dari seminar itu sendiri, mengonsep seminar. Terus yang kedua itu mengonsep teknis dari keberjalanan seminar. Yang ketiga itu menentukan pihak eksternal yang dapat menjadi pembicara pada seminar atau pihak eksternal yang dapat mendukung dari seminar. Yang keempat itu merencanakan dan melakukan apresiasi terhadap pihak eksternal yang telah mendukung. Kelima itu merencanakan pelayanan atau servis bagi audiens atau peserta seminar. Lalu keenam itu ada membuat sistem pendaftarannya. Lalu ketujuh itu melakukan pendataan terhadap peserta pendaftar seminar maupun nanti pihak-pihak eksternal yang akan membantu. Ke-8 itu menjadi penghubung antara pihak ICE 2021 dengan pihak eksternal yang terkait dengan seminar. Contohnya itu pihaknya itu ada pembicara, ada peserta, dan lain-lainnya. Terus selanjutnya ada merancang RAB divisi seminar dan mengatur pemberdayaan staf. Nah, untuk RAB dan pemberdayaan staf ini turun berdasarkan perannya sebagai kepala divisi. Oke, lanjut lagi. Kepala Divisi Expo. Itu satu merancang konsep pameran. Kedua itu konsep dari teknis keberjalanan pameran. Ketiga itu menyusun target perusahaan atau pihak eksternal yang dapat mendukung atau mengisi pameran. Yang keempat itu mencari serta menjadi penghubung dari pihak eksternal yang bersangkut pautan dengan pameran. Terus kelima itu merancang RAB dan pemberdayaan staf. Terus untuk kepala divisi conference, itu satu merancang konsep dari conference, kedua itu merancang konsep output. Output ini maksudnya adalah solusi yang bagaimana yang diharapkan dari hasil conference ini. Ketiga ini adalah pengonsepan terhadap teknis keberjalanan conference. Keempat itu mencari dan menentukan dari pemimpin diskusi dalam conference. Yang kelima itu mencari juri dari conference. Keenam itu mencari pihak atau instansi yang dapat merealisasikan nih output atau solusi yang telah dihasilkan dari conference. Yang ketujuh itu merencanakan
pelayanan atau servis bagi peserta. Yang ke-8 itu juga merancang bentuk apresiasi bagi pihak eksternal yang telah mendukung conference. Ke-9 itu membuat sistem pendaftarannya. Ke-10 itu membuat sistem seleksi dari peserta conference. Ke-11 itu melakukan pendataan terhadap conference. Yang ke-12 itu adalah menjadi penghubung antara pihak ICI dengan pihak yang terkait dengan conference. Terus ada merancang RAB dan pemberdayaan staf. Lanjut. Kedua, ada kepala bidang kompetisi. Nah, untuk kepala bidang kompetisi itu sama arahannya dengan kepala bidang acara. Saya lanjutkan. Yang pertama itu ada kepala divisi kompetisi 1 dan 2. Nah, ini arahannya sama, yaitu merancang konsep kompetisinya bagaimana, menentukan jenis kompetisi yang akan dibawakan. Ketiga itu merancang teknik keberjalanan kompetisi. Keempat itu mencari juri untuk menilai kompetisi, terus merencanakan dan melakukan apresiasi terhadap juri. Ini kurang juri dan peserta. Terus yang terakhir, selanjutnya adalah merancang teknis pendaftaran dari kompetisi, terus melakukan pendataan, merencanakan dan melakukan apresiasi terhadap peserta, menjadi penghubung antara ICI dengan pihak eksternal yang terkait dengan kompetisi, yaitu juri dan peserta kompetisi, lalu merancang RAB dan pemberdayaan staf. Nah, untuk arah yang sama, mungkin agak bingung dalam menentukan jenis kompetisi. Nah, untuk menentukan jenis kompetisi ini akan diturunkan di proker, yang mana itu nanti hasil kajian bersama. Nah, nanti untuk nama divisinya ini nanti bukan yang tadi saya sebutkan sebelumnya, bukan kompetisi 1 dan 2, tapi nanti berdasarkan nama kompetisi yang akan dibawakan. Lanjut, ada kepala bidang fundraising, itu sama arahannya untuk kepala bidang yang tadi sebelumnya. Lanjut, ada kepala divisi sponsorship. Yang pertama itu membangun relasi dengan target perusahaan dengan tujuan untuk dapat bekerja sama dalam hal sponsorship. Yang mana output dari sponsorship ini adalah yaitu dana sebenarnya. Kita mendapatkan dana dengan kita kasih feedback ke pihak eksternal atau perusahaan yang akan menjadi sponsor kita. Lalu bekerja sama dengan divisi Expo untuk mencari pengisi pameran yang berupa perusahaan. Nah, untuk yang kedua ini sebenarnya nggak turun dari kebutuhan secara langsung, tapi di sini arahan saya, yang mana ini secara subjektif, yang mana ruang lingkup divisi Expo dan sponsor ini hampir sama. Nah, dari sini saya turunkan, dari sponsor itu bisa sekalian untuk mencari perusahaan-perusahaan di luar atau pihak-pihak eksternal yang mungkin bisa juga membantu mengisi pameran atau expo, karena ruang lingkupnya hampir sama di sini. Terus selanjutnya merancang RAB divisi sponsorship dan pemberdayaan staff. Selanjutnya adalah kepala divisi entrepreneurship. Yang pertama adalah melakukan penggalangan dana dengan melakukan strategi bisnis yang inovatif. Jadi dia melakukan. Terus merancang RAB divisinya dan pemberdayaan staffnya. Terus selanjutnya kepala bidang operasional itu sama arahannya dengan kepala bidang lain, tapi ada yang baru, yaitu ada yang beda yaitu mengonsep teknis dari operasional. Nah, teknis operasional yang di sini yang saya maksud adalah teknis-teknis di luar dari teknis acara dan kompetisi itu, seperti teknis-teknis seperti teknis isoma, teknis keluar masuk peserta dari nanti di acara yang akan dibawakan, terus teknis dari evakuasi. Jadi ini lebih ke arah teknis-teknis lapangan di luar dari teknis main system. Jadi teknis-teknis pendukung lah. Lanjut, ada kepala divisi logistik. Intinya di logistik ini sebenarnya adalah pengadaan barang, yang mana barangnya ini tanpa perlu melalui suatu proses produksi. Oke, arahan yang pertama adalah mempersiapkan barang-barang terkait logistik yang sudah saya jelaskan tadi. Selain barang-barang itu juga ada tempat dan akomodasi. Terus yang kedua itu melakukan instalasinya. Ketiga itu mengurus perizinan terkait barang-barang yang mereka sediakan bila diperlukan. Keempat itu membuat SOP terkait pengadaan barang logistik, tempat dan akomodasi bagi divisi lainnya, terus merancang RAB dan pemberian staff. Selanjutnya itu ada kepala divisi produksi. Yang pertama menyediakan barang-barang yang perlu melalui proses produksi. Yang kedua itu memenuhi kebutuhan konsumsi akan tema acara. Ketiga itu membuat SOP terkait pengadaan barang. Keempat itu merancang RAB, dan kelima staff. Nah, kenapa konsumsi saya masukin produksi? Karena menurut saya konsumsi ini perlu ada proses produksi terlebih dahulu untuk menciptakan suatu konsumsi atau makanan itu sendiri. Selanjutnya itu adalah kepala bidang kreatif, itu arahannya sama dengan kepala bidang lainnya.
Pertama di bawahnya adalah kepala divisi dokumentasi, yang mana arahan pertama adalah melakukan dokumentasi, yang mana itu baik dalam bentuk foto maupun video selama keberjalanan acara, dan juga ini maksudnya selama keberjalanan ICE, jadi bukan dari mata acara doang, dari awal dari persiapan sampai akhir. Terus kedua, memenuhi kebutuhan akan dokumentasi terkait penunjang konten. Ketiga itu melakukan editing terhadap hasil dokumentasinya, terus merancang RAB divisi dokumentasi dan pemberdayaan staff. Terus kepala divisi desain artistik itu merancang grand design atau desain dasar, desain besar dari ICE. Kedua itu membuat desain grafis terkait konten yang sesuai dengan kebutuhan. Terus ketiga itu merancang dekorasi di tiap mata acara. Terus keempat itu merancang RAB dan kelima itu pemberdayaan staff. Terus untuk bidang terakhir ada bidang marketing, itu sama arahannya dengan kepala bidang yang lain. Terus turun jadi ada membawai kepala divisi relasi eksternal, yang mana relasi eksternal ini intinya menjalin relasi dengan pihak eksternal, pihak luar, di luar ICE, yang mana dari pihak luar itu dapat membantu ICE ini secara keseluruhan, membantu terkait penunjangan relasi ICE dengan gimana ya gambarannya, menjadi perpanjangan tangan, bisa membantu kita perpanjangan tangan kita, dan juga dapat membantu kita terkait untuk mempromosikan IC itu sendiri. Terus selanjutnya itu merancang RAB dan brand staff. Selanjutnya ada kepala divisi promosi dan publikasi, yang itu pertama merancang strategi promosi ICE, kedua itu melakukan analisis pasar terkait target dari ICE, ketiga itu menyalurkan informasi terkait keberjalanan ICE melalui media apapun, keempat itu merencanakan konten publikasi yang menarik melalui media apapun, kelima itu merancang RAB, keenam itu mengatur pemberdayaan staff. Terus akhirnya dari yang tadi udah dibentuk arahannya dari tiap divisi dan kepala bidang, muncul nih akhirnya organogram dari ICE 2021. Ini bisa dilihat organogramnya. Oke, mungkin akan saya next biar tahu orang-orangnya, sekalian saya perkenalkan. Oke, yang pertama itu ada saya sendiri, itu sebagai ketua pelaksana. Saya Richard Gunawan, terus ada wakil ketua, itu Rifan Aditama, terus ada sekretaris, itu Nur Rahmatan atau Amin. Terus selanjutnya itu ada bendahara, yaitu Mira Sania. Terus ke kepala bidang acara, itu Talia Sausabila. Terus untuk kepala divisi dari Expo adalah Steven Chandra. Kepala divisi dari conference adalah Vincent. Kepala divisi dari seminar ini adalah Evania Nusa Putri. Terus selanjutnya itu ke kepala bidang kompetisi. Yang pertama itu adalah Leonardo Suris. Terus untuk kepala divisi kompetisi 1 yang nanti namanya adalah divisi Design and Tender Competition, itu adalah Nico Christian. Terus untuk kepala divisi kompetisi 2 yang nanti namanya itu adalah Paper and Business Case Competition, itu adalah Kevin. Selanjutnya itu ke kepala bidang operasional, itu ada Muhammad Febrian. Itu nanti akan di bawahnya ada kepala divisi dari logistik adalah Dani Wibowo, dan kepala divisi dari produksi adalah Rangga Dimas. Terus selanjutnya ada kepala bidang fundraising, itu adalah Kevin Putra. Di bawahnya itu ada kepala divisi sponsorship, itu ada Rika Permatasari. Terus ada kepala divisi entrepreneurship, itu adalah Jonathan Yusuf. Lanjut ke kepala bidang marketing, itu adalah Nahla Tetria Mulya. Di bawahnya itu ada kepala divisi promosi dan publikasi, itu Aryo Bimo Prima. Terus kepala divisi dari relasi eksternal adalah Nadifa Virus atau Ava. Terus lanjut lagi ke kepala bidang kreatif, itu adalah Raden Mas Chandra, yang mana nanti di bawahnya itu ada kepala divisi dari dokumentasi adalah Muhammad Rifa. Terus selanjutnya ada kepala divisi dari desain artistik adalah Muhammad Andrian Dana. Oke, itu saya perkenalkan organogram dari ICE. Ini organogramnya, bisa dilihat. Oke, lanjut. Nah,
Oke, lanjut ke sebenarnya untuk sekarang adalah bagian program kerja. Yang pertama itu sebenarnya, saya nentuin tema. Nah, untuk tema sendiri sebenarnya saya belum tentukan bersama tim yang lain, karena ada beberapa hal, yaitu untuk tema ini sebenarnya kami sudah membuat parameter tema yang bakal kami pilih yang mana, yaitu yang akan sesuai dengan, misi, juga akan sesuai dengan misi yang akan dibawa. Nanti itu bisa dibaca di draft terkait parameter tema yang bakal gimana akan dibawakan, tapi tema ini akan belum ditentukan karena dalam pemilihan tema ini pengaruh eksternal itu cukup besar, yang mana pengaruh eksternal ini mungkin dari dosen, dari prodi maupun dari alumni, maupun nanti akan dilakukan analisis pasar, yang mana tema itu juga uh, cukup diperhatikan atau cukup disenangi oleh pihak-pihak eksternal, yang mana itu adalah target-target pasar dari ICE. Jadi ini belum ditentukan, yang mana juga sekarang dari lagi masa-masa karantina, isolasi. Jadi untuk penentuan tema jadi terhambat untuk kita melakukan analisis ke pihak-pihak eksternal. Lanjut, untuk program kerja ini pertama ada pre-event. Nah, pre-event ini akan berupa pre-kompetisi, yang mana ini tujuannya itu untuk pensuasanakan akan IC itu sendiri. Nah, dari sini diharapkan nanti akan meningkatkan wawasan seluruh kalangan masyarakat, khususnya masyarakat teknik sipil terhadap dunia keteknik sipilan. Nah, kegiatannya gimana sih? Itu nanti kegiatannya akan dari calon peserta akan membuat video berisikan isu keteknik sipilan yang berada di daerahnya. Setelah itu, beberapa tim yang masuk dalam kategori juara nanti akan mendapatkan hadiah, yaitu berupa free pass untuk mengikuti lomba yang berada di main event, dan nanti ada hadiah dari uang. Jadi ini tujuan yang tadi saya sudah sebutkan. Ini PIC-nya adalah dari bidang kompetisi itu, targetnya masih seluruh Indonesia. Untuk waktu dan tempat itu Senin 31 Agustus 2020. Lanjut, sorry ini agak nggak kebaca. Jadi untuk parameter keberhasilannya itu, yang pertama itu adalah jumlah dari jumlah tim yang mendaftar, itu sebanyak 30 tim umum di luar HMS, dan 3 tim itu dari HMS. Terus untuk kepuasan pihak peserta, itu di sini sorry belum dicantumin, itu kepuasannya 100% berdasarkan kuesioner. Nah, yang mana untuk penjelasan ini parameter dari mana nanti bisa baca di draft saya. Terus lanjut ke main event. Di main event ini pertama ada seminar. Tujuan dari seminar pertama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Kedua itu memaparkan masalah yang sedang dihadapi. Ketiga itu memberikan pandangan terhadap masalah yang akan dibahas dari berbagai sudut pandang. Dan keempat itu memaparkan perkembangan dan solusi yang dituju dari masalah yang akan dibahas. Nah, deskripsi kegiatannya gimana? Itu nanti akan ada pemaparan mengenai pembahasan yang meliputi masalah, pandangan, perkembangan, dan solusi yang diambil oleh pihak-pihak profesional yang terkait dengan isu yang akan dibawakan. Nah, seminar ini akan terdiri dari beberapa sesi, yang rincian dari masing-masing sesinya akan dirumuskan kemudian, itu teknisnya, di mana nanti hal tersebut akan mengikuti tema yang akan dipilih, yang mana sesi itu dapat berupa keynote speech, panel diskusi, talk show, dan lainnya. Untuk teknis, untuk secara detailnya belum ditentukan, tapi secara garis besar begitu. Untuk PIC-nya itu ada divisi seminar. Untuk target dari ini adalah yang pertama itu adalah dari mahasiswa, yang kedua itu pihak profesional, dan tiga itu masyarakat umum. Nah, ini kapan diadakannya itu nanti rencana akan di Aula Barat pada hari Minggu 31 Januari 2021. Selanjutnya, untuk parameter keberhasilan seminar itu yang pertama ada kuantitatif, yaitu jumlah peserta 450 orang, itu nanti berdasarkan data registrasi. Kedua itu kualitatif, itu kepuasan dari audiens yang datang seminar itu 80% itu berdasarkan kuesioner. Yang kedua ada expo, yang tujuannya itu meningkatkan wawasan seluruh kalangan masyarakat maupun maupun mahasiswa teknik sipil dan anggota HMS ITB sendiri terkait dunia keteknik sipilan melalui pameran dari perusahaan-perusahaan. Nah, yang mana diharapkan wawasan yang didapat itu adalah terkait bagaimana sih dunia kerja di perusahaan-perusahaan teknik sipil itu, bagaimana sih keadaannya. Dan bisa nanti terkait dari karya-karya dari tiap perusahaan maupun nanti dari mahasiswa-mahasiswa, yang mana rencananya kalau memungkinkan nanti karya-karya dari mahasiswa dari kompetisi itu akan dipamerkan juga di Expo.
Deskripsi kegiatannya gimana? Acara itu akan dimulai dengan dipastikannya booth-booth telah terisi oleh perusahaan yang menyewa booth. Selain itu, di booth juga akan dilakukan sesi-sesi talk show, yang mana talk show ini dilakukan di penghujung acara dan nantinya setiap representatif perusahaan mendapat kesempatan untuk bicara. Jadi di sini mereka juga dapat nilai plus untuk terexposure lah. Jadi mereka dapat sesi untuk talk show. PIC-nya adalah divisi Expo, targetnya itu mahasiswa dan masyarakat umum. Diadainnya itu nanti bakal di Aula Barat Sabtu 30 Januari 2021. Untuk parameter keberhasilan itu pertama ada kuantitas, yaitu pengunjungnya 600 orang, itu berdasarkan nanti data registrasi. Yang kedua itu juga kuantitas, itu berdasarkan nanti jumlah perusahaan yang akan datang, yang mana direncanakan adalah 10 perusahaan nasional dan 2 perusahaan tingkat nasional, internasional, yang mana itu bisa multinasional atau pokoknya intinya dia udah go internasional lah duanya. Nah, perusahaan nanti itu alat ukurnya itu berdasarkan perusahaan yang akan membuka stand. Yang ketiga itu kualitas, bahwa 80% dari pengunjung merasa puas, itu nanti akan berdasarkan kuesioner. Selanjutnya ada main event dari conference, itu tujuannya adalah memunculkan solusi secara bersama dari mahasiswa terhadap suatu masalah terkait isu ketersebut melalui forum diskusi antar mahasiswa. Oke, kegiatan itu bagaimana? Pertama itu ada pemaparan subtopik oleh narasumber, lalu sesi diskusi antar peserta yang dipandu oleh moderator, yang mana setiap kelompok akan membahas topik yang berbeda. Lalu sesi diskusi dalam forum besar dengan metode mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok dan akan disimpulkan menjadi sebuah solusi bersama. Oke, itu PIC-nya ada divisi conference dengan targetnya adalah mahasiswa nasional se-Indonesia. Waktunya ini nanti direncanakan di hotel, yang mana rencana optimisnya adalah hotel berbintang 4, tapi belum bisa ditentukan sekarang hotel apa. Itu nanti akan Jumat 29 Januari 2021. Intinya masih hotel ini hotel di Bandung ya. Terus lanjut parameter keberhasilan, yang pertama itu ada kuantitas, yang mana jumlah tim yang lolos iya benar, sorry. Jumlah tim lolos paper, yang mana nanti, jadi tadi lupa di deskripsi kegiatan, nanti untuk seleksi tim conference, tim-tim dari mahasiswa conference itu akan melalui tahap pengumpulan paper, nanti itu diseleksi. Ini maksudnya paper ya. Jadi untuk tipe kuantitas ini, jumlah tim yang lolos paper itu sebanyak 15 tim, dan secara kualitas terbentuknya solusi dari conference ini. Oke, selanjutnya itu mulai kompetisi. Yang pertama yang akan diadakan adalah paper competition, yang mana tujuannya itu menjadi sebuah ajang bagi mahasiswa teknik sipil, baik di Indonesia maupun Asia Tenggara, untuk berinovasi dan menghasilkan karya dalam rangka menjawab isu keteknik sipilan. Nah, untuk paper ini akan direncanakan untuk go internasional, yang mana deskripsi kegiatan itu ada 3 tahapan, yaitu nanti pengumpulan abstrak, pengumuman full paper, dan final presentation. Nah, peserta lomba nanti akan diminta untuk membuat suatu karya atau inovasi terkait dengan isu keteknik sipilan yang akan dituangkan dalam ide-ide dalam sebuah paper. Intinya itu. Nah, untuk PIC-nya sendiri itu adalah divisi Paper and Business Case Competition. Targetnya itu mahasiswa teknik sipil di Indonesia dan di Asia Tenggara. Waktunya ini Jumat, typo, harusnya Jumat itu 29 Januari 2021. Nah, untuk hadiahnya ini direncanakan optimis adalah untuk hadiah dari paper competition ini direncanakan juara satunya itu 17,5, juara 2-nya itu 10 juta, juara 3-nya itu 7,5 juta. Oke, untuk parameter keberhasilan itu secara kuantitas itu jumlah tim yang mendaftar ada 50 tim, jumlah tim yang akan mengumpulkan full paper itu adalah 40 tim yang berhasil menghubungi juri sebanyak 3 orang. Untuk secara kualitas, kepuasan juri terhadap IC 100% dan kepuasan finalis terhadap IC 100%. Nah, ini jadi mungkin saya akan terangin lagi tahapannya. Jadi nanti ini untuk pendaftaran awal paper itu akan gratis. Bukan pendaftaran. Jadi tahap pertama itu adalah nanti tiap orang atau audiens yang ingin mengikuti ini, pertama mereka akan mengumpulkan kayak abstrak dulu. Itu pengumpulan abstrak itu free. Nanti dari situ akan diseleksi oleh tim dari ICE beserta juri. Dari abstrak itu yang mana aja nih yang layak lolos. Nanti yang layak lolos itu akan dihubungi lagi oleh pihak ICE untuk dikabarkan bahwa mereka
lolos dan bisa melakukan pendaftaran. Nah, di situ baru mereka akan melakukan pembayaran untuk pendaftaran. Oke, lanjut ada business case competition. Itu tujuannya adalah berinovasi dan berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah bisnis yang berkaitan dengan teknik sipilan. Kedua, mengkolaborasikan ilmu teknik sipil dengan ilmu di luar teknik sipil dalam rangka menyelesaikan masalah bisnis. Yang mana dalam menyelesaikan masalah bisnis, itu menurut saya dan tim saya, itu tidak hanya diselesaikan secara teknik sipil, tapi banyak elemen-elemen lain yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah bisnis. Untuk deskripsi kegiatan gimana ada 2 tahapan, yaitu full paper dan final presentation. Nah, peserta akan diberikan sebuah permasalahan bisnis yang berkorelasi dengan teknik sipilan dan peserta diminta untuk menawarkan solusinya bagaimana. Oke, untuk PIC-nya ada Divisi Paper and Business Case Competition, targetnya itu mahasiswa seluruh Indonesia dan Asia Tenggara. Waktu itu CIBE Jumat 29 Januari 2021. Sorry, di sini tipu. Oke, selanjutnya untuk parameter keberhasilan ada kuantitas, jumlah tim mendaftar itu 30 tim, berhasil menghubungi juri 3 orang, terus untuk kualitas, kepuasan juri dan finalis itu 100% dua-duanya. Selanjutnya ada desain competition. Ini tujuannya untuk menggali lebih dalam potensi terkait akademis atau ilmu keteknik sipilan, yang mana salah satunya adalah untuk mendesain suatu karya teknik sipil. Ini mendesain. Jadi deskripsi kegiatan itu ada 2 tahapan, yaitu pengumpulan draft dan final presentation. Nah, nanti dari peserta lomba diminta untuk membuat suatu karya atau inovasi terkait perencanaan desain. KPIC-nya adalah Divisi Design and Tender Competition dengan target mahasiswa teknik sipil Indonesia. Waktunya itu waktu dan tempat CIBE Jumat 29 Januari 2021. Parameter keberhasilan itu yang mendaftar 30 tim, itu yang umum, dan 5 tim itu dari HMS. Dan untuk kualitas itu juri dan finalis itu 100% puas. Selanjutnya lagi ada tender competition. Tujuannya itu menemukan solusi terbaik dalam menyusun dan melaksanakan sebuah proyek yang berlandaskan dengan perhitungan anggaran biaya dan metode pelaksanaan konstruksi. Ini terkait dengan ilmu keteknik sipilan secara langsung. Deskripsi kegiatannya sama kayak desain competition, itu ada 2 tahapan, draft dan final presentation. Terus peserta lomba akan diminta untuk memberikan nih suatu metode pelaksanaan konstruksi dan perhitungan dari anggaran biaya yang terbaik bagaimana. Untuk PIC-nya ada divisi desain and tender competition, targetnya mahasiswa teknik sipil Indonesia, waktu dan tempatnya CIBE Jumat 29 Januari 2021. Parameter keberhasilan itu kuantitas itu jumlah tim yang daftar itu 30 tim di luar HMS dan 5 tim itu dari HMS. Untuk kualitas, kepuasan juri dan finalis itu 100%. Oke, selanjutnya itu ada supporting event. Nah, untuk supporting event ini sebenarnya apa sih? Maksudnya adalah event-event atau program kerja dari supporting system untuk mendukung main system itu. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan di presentasi ini, tapi nanti bisa dibaca secara lengkap di draft saya. Dari setiap bidang ada prokernya. Nah, untuk timeline, sebenarnya untuk timeline beserta RAB atau rancangan anggaran biaya itu saya dan tim memutuskan untuk tidak disosialisasikan terlebih dahulu karena kenapa? Karena ada lagi kami melakukan penyesuaian lagi di yang mana keadaan sekarang yaitu lagi corona, yang mana ada pembatasan gerak. Jadi kami harus mengevaluasi lagi terkait timeline dan RAB. Bagaimana timeline RAB besar dari ICE itu bakal kami sesuaikan, dan untuk saat ini kami belum sosialisasikan karena menurut kami masih belum siap untuk disosialisasikan karena kami perlu evaluasi ulang terkait keadaan sekarang ini. Keputusannya bagaimana dari timeline dan RAB. Nanti untuk timeline dan RAB akan sesegera mungkin saya dan bersama tim lain akan umumkan sesegera mungkin. Oke. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi itu secara garis besar presentasi dari ICE 2021. Semoga bisa dipahami oleh Bos Bis. Dan dari situ saya harap Bos Bis dapat memberikan evaluasi, mengkritik, serta memberikan saran kepada saya dan tim yang lain yang menyusun ICE. Semoga dari apa yang telah Bos Bis evaluasi atau saran kepada kami itu dapat membangun kami. Oke, sekian. Terima kasih. Bye-bye.